uninstall sosmed. Yang ini mungkin nggak umum, tapi ya saya sampaikan aja apa yang saya alami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini tips sederhana aja. Nggak sederhana sih sebenarnya, ini penting sekali. Penting sekali, saya udah bikin video ini, kayaknya ini kali ketiga saya bikin tentang menghadapi stres. Eh saya pengen bikin lagi aja lah, terserah saya aja ya. Oke, ini tips versi saya. Mudah-mudahan ada insight buat teman-teman. Pertama yang teman-teman kudu paham, kalau teman-teman pebisnis, entah itu pebisnis online, pebisnis apapun itu, stres adalah makanan kita sehari-hari. Jadi, pebisnis itu memang berdekatan sama stres, alias cinta sama stres. Atau under pressure, atau tekanan, itu wajar. Tekanannya banyak macam. Tekanan finansial, tekanan iklan, tekanan admin fee, tekanan karyawan, tekanan operation. Yang jelas stres itu adalah makanan pebisnis sehari-hari. Bandingkan aja sama PNS. PNS mau kerjanya bener, ASN ya, mohon maaf ya, mau kerjanya bener, mau datang telat terus makan nasi kuning dulu, ya paling dimarahin sekali dua kali doang, terus ya udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ya udah gitu doang. Jadi ya jauh lah, jauh berbeda. Pebisnis sama ASN jauh berbeda. Jadi pebisnis itu memang sangat erat dengan stres. Bahkan saya pernah baca bukunya Elon Musk ya, biografinya Elon Musk. Dia si mantan istrinya bilang bahwa si Elon Musk itu punya superpower. Superpowernya adalah bagaimana dia manage stress. How he manage stress itu superpowernya Elon Musk. Wah, benar juga. Karena gimana kita bisa mengelola stres kita, bagaimana kita tetap produktif, gimana kita tidak kabur dari stres kita, itu bukan hal yang mudah, dan itu makanan kita sehari-hari sebagai pebisnis. Oke? Itu teman-teman kudu paham. Buat yang baru nyemplung di dunia bisnis, selamat datang di dunia yang penuh stressful. Ini tips dari saya. Pertama, ada dua tips yang mungkin nggak gampang. Pertama, itu teman-teman harus punya jaring pengamanan. Jaring pengaman. Jaring pengaman itu apa? Kalau teman-teman bisnisnya bangkrut, terus teman-teman apa? Sedangkan anak harus ya keluarga harus bergerak ya. Anda juga butuh makan, Anda butuh pulsa internet dan lain sebagainya. Itu jaring pengaman bisa dari orang tua. Misalkan kalau teman-teman orang tuanya ya berada, ya itu bagus. Itu jadi apa ya? Jadi ya zona pengaman buat Anda. Jadi kalau kalau sejelek-jeleknya Anda jatuh, Anda punya orang tua yang ya tok minta ya, maaf Pak, minta tolong dong dan lain sebagainya. Atau koneksi kayak saya, jaring pengamannya orang tua saya bukan orang kaya. Saya punya koneksi yang alhamdulillah mentor saya juga yang ya berada lah. Sejelek-jeleknya bisnis saya itu hancur, saya tinggal datang, Pak, minta kerjaan dong Pak untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Selesai masalah saya. Apakah dia mau? Walau alam ya, cuman ya at least saya udah punya plan itu. Ketika saya bangkrut parah, saya ada plan dalam benak hati saya, datang ke mentor saya itu untuk minta pekerjaan atau apapun itu yang bisa saya untuk menyambung hidup. Itu jaring pengaman. Yang kedua, tempat bertanya. Ini sekali lagi ini susah ya. Tempat bertanya itu nggak semudah itu loh teman-teman. Teman-teman bisa join WhatsApp group dan sebagainya. Kalau teman-teman nanya dan nggak ada yang jawab, nah itu wajar, sangat wajar. Karena ya gitu, orang-orang banyak kesibukannya ya. Tapi kalau teman-teman punya koneksi yang apa ya, yang apa, ada ikatan yang cukup dekat lah, misalkan sering ketemu, terus pernah saling bantu, ya itu ditanyain biasanya mau menjawab, biasanya gitu. Nah, dari dua ini sebenarnya saya udah menginisiasi namanya MBGR. Teman-teman masuk aja ke ganirozaki.com. Jadi, nah ini nih, masuk ke ini nih, MBGR namanya, mentoring bisnis gratis. Insya Allah setiap Jumat jam 16 kita Zoom. Ini komunitas ya teman-teman, komunitas, dan ini kita saling bangun terus. Networking kita saling bangun terus sejelek-jeleknya ya. Kalau teman-teman sering hadir di sini, oh tahu, oh ini ada konglomerat ini, oh ini ada penjual ini. Jadi sejelek-jeleknya, kalau teman-teman bermasalah dengan bisnis teman-teman, karena kenal sama dia, sering ngobrol, mungkin bisa jadi solusi. Jadi masuk aja ke ganirozaki.com kalau teman-teman mau join komunitas MBGR untuk menyelesaikan masalah. Satu, jaring pengaman. Kedua, tempat bertanya. Ini solusi yang konseptual. Sekarang kita masuk ke solusi masalah stres yang teknis. Ini teknis banget dan sangat bisa Anda praktekkan sekarang juga setelah nonton video ini. Itu jot down. Nah, ini bahasa Inggris biar keren aja. Jot down tuh nulis. Nulis apa adanya. Ini contohnya nih. Ini saya lagi nulis apa adanya aja. Ini tuh nulis sih, tapi kalau saya lagi penat gitu, biasanya saya ambil secari kertas, saya tulis apa yang di otak saya. Kadang yang nggak nyambung sama yang membuat saya stres. Misalkan saya stres soal iklan boncos misal ya.
Terus saya tulis tentang, oh besok jemput anak sekolah, besok sekolah pulangnya telat karena les dulu, dan saya tulis aja. Jot down aja apa yang ada di otak kita tuh, jot down. Alias ya tulis aja. Jangan takut, kertas ini sepenuhnya milik Anda, pulpen ini sepenuhnya milik Anda, jangan takut nulis apapun yang ada di sini. Dan ini tujuannya apa? Tujuannya bukan dari kertas ini akan jadi sesuatu, bukan. Tapi apa ya? At least saya pernah baca bahwa dengan kita menuliskan sesuatu, at least kita memindahkan beban mengingat kita ke kertas. Karena otak kita ini ya kayak apa ya? Ya gitulah. Mungkin semrawut, lagi stres itu semrawut ketika kita nulis apapun itu yang ada di otak kita, entah rapi nggak rapi, terserah, tulisannya jelek nggak kebaca, terserah lah. Itu ngebuat at least kita memindahkan sedikit beban otak kita ke kertas yang membuat kita bisa lebih lega, dan banyak macam benefitnya. Kalau teman-teman nggak percaya, cobain. Asli, awalnya dulu saya juga nggak percaya. Terus setelah saya nyobain, oh iya bener juga. Makanya saya selalu nyimpen di meja saya itu kertas kayak gini, kertas kosong. Nah, kertas kosong kayak gini. Jadi ketika lagi apa, tulis, 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 tulis. Kalau saya sukanya kosong, kalau teman-teman sukanya apa ya, yang bergaris ya silahkan, nggak ada soal sih sebetulnya. Mau kertas bergaris, mau ke buku gambar ya terserah lah, terserah teman-teman. Yang jelas, jot down. Yang keempat, ini teknis juga, yaitu berkeringat. Kalau saya alhamdulillah, saya hobi olahraga. Saya suka olahraga, walaupun ya nggak ada yang jago sih, jujur aja nggak ada yang jago. Badminton bisa, tenis bisa, pingpong bisa, bola bisa, futsal bisa, apalagi badminton udah ya, lari apalagi bisa. Ya macam-macam lah. Saya suka olahraga, tapi memang nggak ada yang jago, jujur aja. Saya suka berkeringat, makanya ketika lagi stres, saya coba lari deh. Betul-betul mengurangi stres. Asli, asli. Entah pas lagi lari itu ketemu solusi, banyak macam faktornya ya, banyak macam faktornya yang jelas dengan kita berkeringat, atau mungkin berkeringat kita jadi lelah terus tidurnya lebih nyenyak, banyak macam deh. Lebih sehat juga, yang jelas cobain. Kalau nggak percaya, cobain aja. Kalau saya tulisin benefitnya, banyak banget, banyak banget. Yang kelima, ini mungkin buat teman-teman yang belum dikaruniai anak ya, mungkin gak relevan, tapi buat saya ini real yang saya lakukan, itu main sama anak. Saya selalu berusaha ya, walaupun kadang gagal juga, selalu berusaha pulang sore, misalkan jam 4 atau setengah 5, main dulu sama anak. Kita main bola, main lempar bola, main lari-larian, atau sekedar jalan-jalan di komplek. Ya itu, dan tidak bawa HP. Nah, poinnya tidak bawa HP. Tidak bawa HP. Ya itu ya, anak lah adalah karunia yang luar biasa ya buat buat kita semua yang belum dikaruniai anak. Semoga semoga dimudahkan, semoga yang terbaik lah buat teman-teman. Yang jelas buat saya pribadi, main sama anak itu betul-betul mengurangi stresnya jauh banget. Senyumnya, serunya, jadi banyak bersyukur lah. Dan ya cobain deh sekali lagi. Dari 3 poin ini saya juga bingung menjelaskannya seperti apa. Yang jelas ini yang saya lakukan dan berhasil. Jot down, berkeringat, sama main sama anak. Yang keenam, ini juga teknis tapi mungkin nggak umum, yaitu uninstall sosmed. Saya di HP saya nggak sekarang ya, saat ini nggak ada Instagram, nggak ada TikTok. Kadang saya install juga, kalau misalkan mau upload di Instagram, saya kadang install juga. Tapi seringnya saya suruh istri saya, karena di istri sosmednya ada login akun saya. Jadi saya nggak ada sosmed di sini, nggak ada TikTok atau Instagram. Menurut saya semu ya, dibilang bahwa oke, saya mau refreshing lihat TikTok sama Instagram. Saya merasa malah jadi tidak tidak produktif sih. Ketika saya tidak produktif, saya malah jadi tambah stres. Ketika saya misalkan masuk ke deep scrolling, doom scrolling, namanya doom scrolling. Oke, saya ketawa ke TV, misalkan banyak yang lucu-lucu, ketawa ke TV, tapi stresnya jadi nggak hilang. Setelah itu selesai, malah jadi tambah stres. Aduh, sejam ini kayak kayak hambur waktu, wasting time. Nah, bagi saya uninstall sosmed ini efektif. Efektif buat saya jadi tidak terlalu stres. Asli. Dan kalau saya mulai sosmed gimana? Biasanya saya via desktop ya, via PC, lihat Instagram. Kadang scroll-scroll juga. Kalau TikTok jarang saya buka di PC, karena sekarang kalau saya mau reset TikTok tuh yang ada keranjang kuningnya itu kan nggak muncul ya di PC. Ya kesel juga, jadinya saya jarang banget buka TikTok. Nah ini, cobain uninstall sosmed di HP Anda. Kalau mau lihat sosmed di laptop aja, karena di laptop nggak jauh eh, jauh lebih nyaman di HP. Di HP lebih mudah kita doom scrolling daripada di laptop atau di PC. Ini tips saya. Oke, silakan teman-teman, saya review sedikit. Ini solusi konsep, yaitu cari networking, itu ya, networking, cari jaring pengaman. Kalau teman-teman bangkrut, terus nggak tahu kemana, teman-teman at least tahu harus kemana. Terus tempat bertanya, karena kalau kita punya tempat bertanya, at least kita curhat
curhat itu membuat lega sedikit lah, lega sedikit. Nah, itu juga saya inisiasi nih. Di sini nih, masuk aja ke ganirozaki.com, di situ WhatsApp group daily Q&A. Itu tiap hari kita daily call untuk curhat. Saya menerima curhat. Yang bisa saya jawab, insya Allah dijawab. Kalau yang nggak bisa, ya mohon maaf. Lalu teknis yang bisa teman-teman langsung praktekkan setelah nonton video ini, jot down. Jot down tuh ya tulis apa aja. Berkeringat, cobain olahraga. Lalu main sama anak, bagi yang dikaruniai anak yang belum, semoga dimudahkan. Terakhir, cobain uninstall sosmed. Yang ini mungkin nggak umum, tapi ya saya sampaikan aja apa yang saya alami. Oke, thank you teman-teman, itu aja video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.